Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Disna Aresa Fitri dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Di video ini saya akan memaparkan terkait teori dan dasar hukum akad kerjasama bagi hasil dalam Islam. Bagi kerjasama merupakan bentuk usaha ataupun kegiatan antara dua pelaku ataupun lebih dalam mencapai tujuan bersama dalam kegiatan usahanya. Nah, dalam Islam juga terdapat 4 jenis akad kerjasama. Yang pertama ada mudharabah, yang kedua musyarakah, yang ketiga muzara'ah, dan yang keempat musaqah. Akad yang pertama adalah akad kerjasama musyarakah. Nah, akad kerjasama ini merupakan kerjasama 2 orang atau lebih, yang mana masing-masing itu turut mencampurkan harta mereka hingga sulit untuk dipisahkan kembali, tujuannya untuk melakukan usaha. Nah, untuk kesepakatan bagi hasilnya sendiri nanti sesuai kesepakatan dari ijab qabul mereka. Untuk landasan hukumnya terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 12 dan Quran Surat Shad ayat 24. Nah, dalam melakukan atau melaksanakan kegiatan kerjasama tersebut haruslah memenuhi rukun dan syarat. Adapun untuk rukunnya itu seperti adanya ijab qabul, dua pihak yang berakad, gitu, adanya objek, serta adanya nisbah bagi hasil atau ketentuan ataupun kesepakatan dalam pembagian hasil usahanya. Nah, untuk syaratnya sendiri, yang pertama itu adanya akad baik diucapkan secara verbal maupun tertulis oleh kedua belah pihak. Kemudian bagi mitranya itu kompeten baik dalam memberikan ataupun diberikan kewenangan dalam melakukan usaha. Nah, yang syarat yang terakhir itu merupakan partisipasi dari kedua belah pihak. Nah, antara baik dari si A dan si B itu sama-sama saling melakukan partisipasi dalam kegiatan usaha, sehingga nggak ada yang namanya hanya satu orang yang melakukan kegiatan usaha gitu, meskipun partisipasinya tidak sama gitu, tidak apa-apa. Nah, yang kedua akad kerjasama mudharabah. Mudharabah ini sama halnya seperti akad kerjasama musyarakah. Bedanya dalam hal ini satu sebagai pemilik modal dan satu lagi sebagai pengelola modalnya. Akad kerjasama ini berlandaskan hukum Quran Surat Muzammil ayat 20. Nah, rukunnya sendiri untuk sama halnya seperti akad kerjasama pada umumnya. Rukunnya itu adanya pelaku, adanya objek, adanya keuntungan, adanya ijab qabul dan nisbah. Nah, untuk syaratnya sendiri kalau mudharabah itu sama adanya pelaku. Nah, pelakunya itu sebagai yang pertama pemilik modal. Pemilik modalnya itu yang disebut dengan sahibul mal, dan mudharib atau yang sebagai pengelola usahanya, pengelola modalnya itu. Berakhirnya akad mudharabah sendiri yang pertama karena batas waktu perjanjian kerjasamanya telah berakhir, ataupun yang kedua itu dari salah satu pihak ada yang meninggal, itu bisa menyebabkan batalnya perjanjian akad kerjasama mudharabah, ataupun bila mana salah satunya itu gila ataupun murtad gitu. Nah, kerjasama selanjutnya itu adalah kerjasama muzara'ah. Kerjasama ini dilakukan oleh pemilik lahan ataupun tanah dengan petani penggarap yang akan menggarap tanahnya gitu. Nah, landasan hukum dari kerjasama ini terdapat dalam Quran Surat Zuhruf ayat 32. Selain itu juga terdapat dalam hadis. Ya, semua akad kerjasama juga terdapat dalam hadis. Namun juga selain dari hadis dan Al-Quran, akad kerjasama juga berlandaskan pada ijma gitu. Nah, dalam sama halnya dengan kerjasama muzara'ah ini berlandaskan hadis. Hadisnya berbunyi seperti ini. Dari Ibnu Umar berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan kurma Khabair dan tanahnya kepada
orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi Khaybar untuk mengelola tanahnya dan mereka akan mendapatkan keuntungan juga dari situ. Nah, Rasulullah juga akan mendapatkan setengah dari hasil panennya tersebut. Nah, bedanya dari beberapa kerjasama ini, nisbah atau bagi hasil keuntungannya itu berdasarkan kepada hasil panen dari tanaman yang digarapnya gitu. Nah, untuk rukunnya sendiri sama seperti yang lain, adanya akid, makud, sama ijab kabul. Nah, pelaku, adanya objek, adanya ijab kabul. Nah, syaratnya itu sebagai orang yang akan melakukan akad itu untuk pemilik lahan itu harus menyerahkan lahannya kepada si petani penggarap ini supaya mengerjakan ataupun merawat, membuat lahannya itu memiliki tanaman yang berbuah berhasil gitu. Kemudian yang kedua itu dari pengelola tanamannya atau pengelola pohonnya ini haruslah memiliki skill dalam melakukan perawatan pohon ataupun menjadi petani supaya apa yang dikerjasamakan ini pohonnya itu berhasil panen. Kemudian adanya kesepakatan hasil panennya itu, misalnya si pemilik modalnya setengah, si petani penggarapnya juga setengah, seperti itu kesepakatan hasil panen. Kemudian jenis tanamannya juga harus jelas. Nah, untuk jenis tanamannya itu haruslah tanaman yang berbuah, pohon yang berbuah atau pohon yang berbuah, supaya nanti untuk hasil panennya sendiri dapat dibagi sesuai dengan kesepakatan nisbahnya. Nah, untuk berakhirnya akad muzara'ah sendiri sesuai dengan kesepakatan ketika mereka melakukan ijab kabul. Nah, akad kerjasama keempat adalah akad kerjasama musaqah. Akad ini sama halnya dengan akad muzara'ah, sama-sama tentang pohon dan lahan. Hanya saja dalam akad musaqah ini petani tidak perlu menanam pohon tersebut gitu. Hanya saja petani ini melakukan perawatan terhadap pohon yang sudah ditanam oleh pemilik lahan, bukan pemilik lahan dan pemilik kebun ini. Jadi hanya melakukan perawatan. Nanti hasilnya sama-sama akan dibagi sesuai dengan kesepakatan mereka. Dasar hukumnya sendiri terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2 serta dalam hadis bahwasanya penduduk Ansor berkata kepada Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah berkata, "Bagilah pohon kurma antara kami dan para sahabat kami." Beliau menjawab, "Tidak." Nah, mereka berkata, "Kalian yang merawat dan kami akan memberi kalian buahnya bersama kalian memberi buahnya. Dan kami akan memberi buahnya bersama kalian." Dan mereka berkata, "Kami mendengar dan kami patuh." Nah, itu dasar hukum dari akad kerjasama musaqah. Adapun untuk rukunnya sendiri sama halnya seperti akad kerjasama pada umumnya, adanya pelaku, adanya objek, adanya keuntungan, adanya ketentuan bagi hasilnya, maksudnya adanya ijab kabul, itu sama seperti akad kerjasama pada umumnya. Nah, kemudian syaratnya sendiri, pelaku kerjasama ini berakal sehat gitu, ataupun baligh gitu ya, sama-sama mengerti dan paham hukum. Kemudian yang kedua itu objeknya itu harus berbuah, jadi pohonnya itu memang harus berbuah, sama halnya seperti muzara'ah gitu. Kemudian si pemilik lahan itu menyerahkan pohonnya, jadi menyerahkan bukannya menyerahkan lahan, tapi menyerahkan pohonnya juga untuk dimiliki bersama, dan nanti akan dibagi keuntungan dari hasil panen pohon tersebut. Nah, untuk berakhirnya akad kerjasama musaqah ini terdapat beberapa ketentuan. Yang pertama itu waktu perjanjian telah habis. Yang kedua,
dari salah satu pihaknya itu ada yang meninggal dunia, itu dapat membatalkan akad perjanjian kerjasamanya. Yang ketiga, adanya hal-hal yang dapat menghalangi akad kerjasama ini berlangsung. Nah, itulah dari pemaparan dari saya terkait tentang teori dan dasar hukum transaksi kerjasama bagi hasil. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.